Rahasia Allah siapa yang tahu, di setiap kejadian ada hikmah di balik semuanya. Hanya saja, kadang kita dibutakan oleh nafsu, hingga kita tidak bisa mencerna makna dengan akal sehat, karena hawa nafsu keburu menghijab kita pada pandangan hakikat. Dan inilah 3 kisah penuh hikmah, yang akan membukakan hati dan pikiran kita pada kebesaran Allah atas rahasianya. Kiai Marwan, dari Nganjuk. Kiai ini sudah hampir mendekati 50 tahun usianya, tetapi masih membujang. Keinginan untuk konsentrasi sebagai kiai tanpa menghiraukan urusan dunia termasuk wanita, membuatnya menjadi bujang lapuk. Tapi soal kebutuhan penyaluran syahwat, tetap saja mengusik setiap hari. Apalagi kalau ia berpikir, siapa nanti yang meneruskan pesantrennya kalau ia tidak punya putra? Dengan segala kejengkelan pada diri sendiri dan gemuruh jiwanya, akhirnya Kiai Marwan istikharah, mohon petunjuk kepada Allah, siapa sesungguhnya wanita yang menjadi jodohnya? Petunjuk yang muncul dalam istikharah adalah agar Kiai Marwan mendatangi sebuah komplek pelacuran terkenal di daerahnya. Di sanalah jodoh Anda nanti, kata suara dalam istikharah itu. Tentu saja Kiai Marwan menangis tak habis-habisnya, setengah memprotes Tuhannya. Kenapa ia harus berjodoh dengan seorang pelacur? Bagaimana kata para santri dan masyarakat sekitar nanti, kalau ibu nyainya justru seorang pelacur? Ya Allah, apakah tidak ada perempuan lain di dunia ini? Dengan tubuh yang gontai, layaknya seorang yang sedang mabuk, Kiai Marwan nekat pergi ke komplek pelacuran itu. Peluhnya membasahi seluruh tubuhnya, dan jantungnya berdetak keras ketika memasuki sebuah warung dari salah satu komplek itu. Dengan kecemasan luar biasa, ia memandang seluruh wajah pelacur di sana, sembari menduga-duga siapa di antara mereka yang menjadi jodohnya. Dalam keadaan tak menentu, tiba-tiba muncul seorang perempuan muda yang cantik, berjilbab, menenteng kopor besar, memasuki warung yang sama, dan duduk di dekat Kiai Marwan. Masya Allah, apa tidak salah perempuan cantik ini masuk ke warung ini, kata Kiai Marwan dalam benaknya. Mbak, maaf mbak dari mana, kok datang kemari? Apa mbak tidak salah alamat, tanya Kiai Marwan pada perempuan itu. Perempuan itu hanya menundukkan mukanya. Lama-lama butiran air matanya mulai mengembang dan menggores pipinya. Sambil menatap dengan mata kosong, perempuan itu mulai mengisahkan perjalanannya hingga ke tempat pelacuran ini. Singkat cerita, perempuan itu minggat dari rumah orang tuanya, memang sengaja ingin menjadi pelacur, gara-gara ia dijodohkan paksa dengan pria yang tidak dicintainya. Masya Allah, Masya Allah. Mbak, begini saja mbak ikut saya saja, kata Kiai Marwan, sambil mengisahkan dirinya sendiri, kenapa ia pun juga sampai ke tempat pelacuran itu. Dan tanpa mereka sadari, kedua makhluk itu sepakat untuk berjodoh. Lain lagi dengan seorang kiai di dekat kota Malang. Kiai Mulana sudah dikenal sebagai seorang kiai tarikat dengan jamaah ribuan. Suatu hari ia tertimpa gejala psikologi yang begitu aneh, rasa takut mati yang berlebihan. Selama 6 bulan ia terus-menerus menangis, seakan-akan malaikat maut membuntutinya. Ia juga heran kenapa harus takut mati. Saking takutnya, Kiai Mulana mendatangi guru mursyidnya. Dengan serta-merta gurunya menyambut dengan sambutan yang cukup kontroversial. Soal penyakitmu itu gampang obatnya. Mulai besok kamu pergi saja setiap hari ke komplek pelacuran. Bagaimana Pak Kiai ini, kok saya malah harus main-main dengan pelacur? Apakah ini tidak bertentangan dengan syariat, kata Kiai Mulana dalam hatinya. Belum sempat ia meneruskan lamunannya, gurunya sudah memotong. Dun, lihatlah mulutku ini. Begitu melihat mulut gurunya, yang tampak adalah lautan luas tak bertepi.
Kiai Maulana hanya terperangah. Diam-diam ia menyesal. Kenapa soal-soal hakikat kehidupan harus ia pertanyakan lewat syariat kepada gurunya? Diam-diam hatinya menangis. Tapi juga muncul rasa ngeri, kenapa harus main-main dengan pelacur? Tapi Kiai Maulana tidak mau membantah perintah gurunya. Pagi-pagi Kiai ini sudah menghilang dari rumahnya. Ia cari komplek pelacuran yang jauh dari daerahnya. Jalan penyembuhan ini ia lakukan hampir setiap hari, sampai pelacur seluruh komplek itu kenal benar dengan Kiai Maulana. Bahkan kadang, seharian penuh ia berada di tengah para perempuan penghibur itu, sambil mengingat-ingat, apakah rahasia di balik perintah gurunya itu. Suatu pagi, ketika ia datang ke komplek langganannya, tiba-tiba ada kakek-kakek tua, baru saja keluar dari sebuah kamar pelacur. Ia sangat kaget, melihat kakek yang sudah uzur, dan mendekati ajal itu, masih sempat ke komplek pelacuran. Bahkan dengan wajah berseri, riang gembira, sang kakek penuh percaya diri layaknya anak muda. Iya, kakek ini sudah tua renta, kok tidak takut mati? Bahkan ia jalani kehidupan tanpa beban. Saya yang masih muda kok takut mati? Kualitas iman macam apa yang saya miliki ini? Katanya Kiai Maulana dalam hati. Dengan wajah terangguk-angguk, Kiai Maulana merasa mendapat pelajaran dari kakek tua renta itu. Dan seketika pula rasa takut matinya hilang begitu saja. Dan sembuh. Kisah terakhir adalah kisah Kiai Hoiron. Beliau sudah populer sebagai kiainya para pelacur di Surabaya. Sehari-hari ia menjadi guru ngaji, konsultan psikologi, dan bapak, kakak, sahabat yang sangat akrab dengan gemuruh jiwa para pelacur yang bergolak. 20 tahun silam, diam-diam ia dirikan sebuah pesantren di komplek pelacuran terbesar di Surabaya. Dan saat ini ada 700 anak-anak pelacur itu nyantri di pesantrennya. Jika senja mulai tiba, gincu-gincu mengoles bibir para pelacur itu, dengan segala sapaan manja pada hidung belang, sementara suara musik keras mendentang memenuhi komplek pelacuran itu. Di sudut komplek pelacuran itu terdengar suara bocah-bocah mengaji, melantunkan sholawat Nabi dan berzanji. Keduanya berjalan damai. Saya tidak pernah melarang mereka melacur. Saya juga tidak memarahi mereka. Saya hanya menyiapkan ruang jiwa mereka. Sebab mereka melacur paling lama 10 tahun. Setelah itu, mereka pasti berhenti. Mereka perlu kesiapan mental, keimanan dan sikap optimis kepada Tuhan, katanya. Lalu dengan pesantren ini, memang, pesantren ini saya konsentrasikan untuk membina anak-anak mereka yang tak berdosa. Mereka harus tumbuh dengan jiwa yang merdeka, tanpa konflik, tanpa masa lalu dan trauma-trauma. 3 kiai tersebut, sesungguhnya merupakan refleksi dari rahasia Allah yang hanya bisa difahami lebih terbuka dari dunia sufi. Kiai Hoiron yang menjadi kiai para pelacur, sesungguhnya wujud dari kemerdekaan sufistik pada kepribadian seseorang yang berani menerobos dinding-dinding verbalisme kultur agama, sebagaimana misteri Kiai Maulana, yang harus sembuh di komplek pelacuran. Juga nasib bidadari yang ditemukan Kiai Marwan di komplek pelacuran itu. Semuanya menggambarkan bagaimana dunia jiwa, dunia moral, dunia keindahan dan kebesaran ilahi, harus direspon tanpa harus ditimbang oleh fakta-fakta normatif sosial yang terkadang malah menjebak moral seorang hamba Allah. Sebab tidak jarang, seorang kiai sering mempertaruhkan harga dirinya di depan pendukungnya, ketimbang mempertaruhkan harga dirinya di depan Allah. Dan begitulah cara Allah menyindir para kiai, dengan menampilkan 3 kisah penuh hikmah ini.